Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, setelah pelaksanaan penilaian tengah semester, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dengan judul Strategi Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Oke anak-anak, sebelum materi kita lanjutkan, kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Oke anak-anak, kita telah sampai pada materi strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester ganjil yang akan disampaikan oleh Bu Al-Maidah SPDI. Ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Sedangkan ini adalah indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Anak-anak, setelah pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, beliau mengemban tugas untuk berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dalam proses penyampaian dakwah inilah diperlukan suatu strategi yang harus dipikirkan secara matang-matang agar penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tersampaikan kepada masyarakat Mekah sehingga mau menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Nabi Muhammad SAW dalam menentukan strategi dakwah di Mekah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah merupakan dakwah permulaan yang dilakukan dengan pendekatan personal. Dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun. Rasulullah menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Rasulullah sendiri, Ali bin Abi Thalib yang merupakan saudara sepupu Rasulullah yang tinggal serumah dengan beliau. Selanjutnya adalah Zaid bin Haritsah yang merupakan putra angkat dari Rasulullah. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dekat dari Rasulullah SAW, serta Ummu Aiman yang merupakan pengasuh Rasulullah sejak dari kecil. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi itulah disebut dengan asabiqunal awwalun atau pemeluk Islam generasi awal. Selanjutnya anak-anak, dakwah jahar atau dakwah secara terang-terangan.
Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran, yakni surat Al-Hijr ayat 94. Anak-anak, adapun tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah mau menyatakan masuk Islam, tetapi masih merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Sedangkan tahap yang kedua, yaitu Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Saf. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW serta Umar bin Khattab. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10 yang berisi perintah untuk berhijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah yaitu Al-Simma An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya adalah Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah yang kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah, mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa kepada Raja An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan tersebut kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habasyah kepada pemimpin kaum kafir Quraisy. Pada tahun yang ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, serta Abu Thalib pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan atau Amul Huzn. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti ini, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Thaif. Thaif merupakan wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Makkah. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad kenapa memilih Thaif. Di antaranya adalah yang pertama, Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Thaif ada Bani Thaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Sedangkan yang ketiga adalah jarak Thaif tidak jauh dari Mekah, yakni sekitar 80 km. Sedangkan yang keempat adalah Nabi Muhammad juga meminta perlindungan kepada keluarganya di Thaif.
Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota ini, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Bani Sakif. Nabi Muhammad berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan ini tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberitahukan bahwa apa yang diajarkan oleh Muhammad adalah kebohongan dan akan menyesatkan bangsa Arab. Selanjutnya adalah Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah terjadi pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwanya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yakni Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah yang pertama. Adapun isinya adalah yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua adalah mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam adalah mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Anak-anak, pada tahun yang ke-13 dari kenabian, yakni tepatnya pada tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kali ini jamaah tersebut berjumlah 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yasrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran agama Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karenanya perjanjian ini dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah yang kedua. Adapun isi perjanjian Aqabah yang kedua adalah yang pertama, penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut bersedia memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan dari dakwah Islam ini. Dengan keputusan itulah terbukalah di hadapan Nabi Muhammad harapan baru untuk memperoleh kemenangan karena telah mendapatkan jaminan, bantuan dan perlindungan dari masyarakat Yasrib. Sebab itulah kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Dari penjelasan yang sudah Bu Al sampaikan, kesimpulannya adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, yakni yang pertama adalah dakwah Syria, atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah dakwah jahr, yakni dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga adalah melakukan hijrah ke Habsyi atau Habasa atau Abesinia atau sekarang dikenal dengan negara Ethiopia. Sedangkan yang keempat adalah melakukan misi ke Taif. Dan yang kelima,
yakni melakukan perjanjian Aqobah, baik perjanjian Aqobah yang pertama dan juga perjanjian Aqobah yang kedua. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Di bagian terakhir, Bu Al tidak lupa menyampaikan latihan soal. Kalian bisa menulis soal tersebut di selembar kertas. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anakku? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.